Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Syarif Banua. Sudah 1 bulan ya kita belum ngupload, dan sekarang kita akan memberikan sesuatu yang baru, yaitu menjelaskan tentang kredit multiguna terusan atau untuk para PNS yang menuju masa-masa pensiun minimal 5 tahun sebelum pensiun. Bank Kasal telah memberikan peluang untuk para PNS, di mana mungkin penggunaannya bisa untuk konsumtif, bisa untuk investasi, atau untuk berusaha lainnya bisa juga. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Baik, untuk syarat-syarat multiguna terusan atau lintas pensiun, ada beberapa syarat yang harus dilengkapi. Apa aja? Pertama, KTP dong, pasti KTP pasangan. Kalau dia sudah tidak memiliki pasangan, bisa KTP pemohon, pasti sudah memiliki pasangan dong, apalagi memasuki masa pensiun. Buat bapak-bapak atau bapak-bapak, ibu-ibu yang memasuki masa pensiun, nah KTP pemohon maksudnya yang mengajukan sama pasangannya. Kalau misalkan ibu-ibu berarti bapak-bapak berarti ibu. Apaan sih gue? Anjir. Iya. Terus NPWP wajib, karena kan kita sebagai warga Indonesia wajib memiliki NPWP. Selanjutnya, kartu nikah atau akta nikah dan kartu keluarga, wajiblah itu. Kemudian slip gaji terakhir yang masih aktif, maksudnya yang pada saat mengajukan slip gaji yang diterima terakhir. Selanjutnya yaitu rekening tabungan pensiun atau taspen. Pasti dong bapak-bapak, ibu-ibu memiliki taspen atau rekening tabungan pensiun. Nah, itu di fotokopi aja dulu. Selanjutnya itu rekening tabungan Simpeda. Yaitu rekening tabungan Simpeda. Pasti dong. Selanjutnya pas foto pemohon dan pasangan 2 lembar ukuran 4x6 atau 3x4. Selanjutnya yaitu surat permohonan yang diketahui oleh suami atau istri, maksudnya atau pasangan ketika mengajukan pasangannya, yang surat permohonan kreditnya. Terus maksudnya diketahui ya bahwa memang mengajukan kredit, nggak di belakangnya ngambil kredit. Apaan sih? Tapi wajib lah, karena satu pasangan wajib harus mengetahui. Selanjutnya untuk persyaratan khususnya untuk multiguna terusan itu ada macam-macam. Di sini ada 8. Yang pertama itu surat permohonan yang diketahui oleh pimpinan atau atasan langsung, wajib dong, karena kan kita juga atasan juga mengetahui ini anak buahnya mau pinjam seperti itu, tapi mengetahui aja ya. Surat pernyataan penyaluran pensiun. Selanjutnya surat kuasa memotong gaji, wajib dong, karena kan kita kalau misalnya sudah mengajukan kredit, wajib dong untuk kuasanya pihak bank untuk memotongkan gajinya. Selanjutnya SK pengangkatan PNS 100% dipegang dan kartu taspen asli. Selanjutnya kartu pegawai, kemudian SK kenaikan pangkat akhir dan SK kenaikan gaji berkala akhir, fotokopi ya. Oke, selanjutnya pernyataan keaslian dokumen bisa tentang produk bank itu sendiri, dan yang terakhir yaitu surat pernyataan produk asuransi yang ditawarkan oleh Bank Kasal itu sendiri.
Nah, kriteria dari multiguna terusan atau lintas pensiun itu seperti apa sih? Bank Kalsel ada memiliki kriterianya, yaitu sesuai dengan apa ini? Sesuai dengan BKN nomor 32 tahun 2019. Di sini nih kriterianya yakni sebagai berikut. Pertama, pensiun pokok atau pensiun PNS. Selanjutnya, pensiun pokok atau janda. Selanjutnya, maksudnya di sini nih bila pasangan yang PNS-nya itu udah meninggal. Nah, berarti pasangan yang bukan PNS tapi pasangan dari yang PNS itu bisa mengajukan gitu. Atau anak dari yang PNS itu bisa mengajukan juga. Nah, untuk jangka waktu multiguna terusan itu sendiri berapa tahun sih? Apakah bisa 5 tahun? Karena kan menuju pensiun kan minimal 5 tahun nih. Apakah 5 tahun habis itu diperpanjang atau seperti apa? Nah, Bank Kalsel itu sendiri untuk multiguna terusan maksimal di 75 tahun. 75 tahun ya. Misalnya pada saat sekarang sampai ke depannya, contohnya kalau misalkan 5 tahun sebelum pensiun itu 5 tahun, berarti setelah pensiun maksimal 10 tahun. Jadi totalnya 15 tahun pengajuan kreditnya. Nah, untuk perhitungan potongan gaji berapa persen sih yang harus dipotong pihak bank untuk para PNS? Dari pihak Bank Kalselnya sendiri telah menetapkan potongan gaji yang harus dipotong ketika mengambil angsuran. Ketika memotong angsuran itu sendiri, yaitu 70% dari gaji pokok, bukan tambahan dari sertifikasi atau daerah, tapi gaji pokok yang diterima oleh PNS itu sendiri. Jadi Bank Kalsel tidak memperhitungkan, tidak memasukkan sertifikasi, tidak memasukkan tunjangan dan yang lain-lain. Tetapi Bank Kalsel memberikan 70% dari pokoknya. Contohnya kalau misalkan gaji pokok, contoh ya, kalau gaji pokoknya 1 juta berarti yang harus dipotong oleh Bank Kalsel 700.000. Nah, dari 700.000 sendiri berapa sih pinjaman plafonnya? Nah, seperti itu. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, istilahnya sudah mengetahui nih bahwa memang harus 70% dari gajinya maksimal ya. Jadi kalian sudah mempersiapkan, bapak-bapak, ibu-ibu sudah mempersiapkan bahwa ini rencananya mau dipotong sejumlah segini. Jadi kan ada sisanya yang harus kita sediakan. Terus untuk suku bunganya, nah untuk yang suku bunga, provisi, dan asuransi. Nah, untuk pemotongannya sendiri, potongannya untuk provisi ya, 1% dari plafon pinjaman yang kalian ajukan atau yang sudah disetujui. Terus untuk yang mengajukan lintas pensiun itu sendiri wajib mengikuti asuransi jiwa. Oke, itu saja yang bisa Syarif Banua jelaskan di vlog hari ini. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa mengambil manfaat dan mengambil semuanya dari vlog hari ini. Sebelum kalian mengajukan pinjaman multiguna terusan atau lintas pensiun atau yang bisa bahasa umumnya sebelum pensiun, 5 tahun sebelum pensiun, nikmati pinjaman kredit di Bank Kalsel, karena Bank Kalsel setia melayani, laju bersama. Sampai jumpa. Assalamualaikum teman-teman.